qala bit tafwid. Jadi dia mengatakan Ibnu Qudamah salah di Lum'atul I'tiqad dan mengatakan dengan tafwid. Berarti mengakui Ibnu Qudamah mufawwid. Walakinnal Hanabilah. Nah, ini kenapa kok sebagian orang walaupun Ibnu Qudamah dianggap salah mengatakan Ibnu Qudamah sama kayak Ibnu Taimiyah. Kenapa? Ini Syekh Abdul Razak menjelaskan, akan tetapi para ulama Hambali yata'assabuna lil Hanabilah, mereka fanatik terhadap ulama Hambali, fanatik. Lidzalik ta'assaba ba'dul masyayikh, oleh karena itu sebagian masyayikh, syekh fanatik fi difa'an Ibnu Qudamah, dalam membela Ibnu Qudamah bahwa Ibnu Qudamah bukan tafwid. Jelas tidak? Karena untuk nyamain dengan dia. Paham? Paham nggak? Sebagian pengikut Ibnu Taimiyah menyatakan atau menyelewengkan ucapan Ibnu Qudamah. Sebabnya apa? Karena fanatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذا الدرس مفيدا وخالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kaidah dalam memahami asma wa sifat. Sekarang Ibnu Qudamah masih membahas hal tersebut. Ibnu Qudamah masih membahas tentang kaidah-kaidah tersebut dan Ibnu Qudamah ketika menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau bukan memahami secara pribadi, tapi memahami menurut pemahaman siapa? Salaf. Pemahaman as-salaf as-salih. Dan kita katakan bahwa mazhabnya Ibnu Qudamah adalah at-tafwid, atau menyerahkan arti kepada Allah Ta'ala. Tidak mau mengartikan baik secara bahasa atau mengartikan dengan mentakwil dan sebagainya. Nah, ketika mengatakan hal tersebut, maka Ibnu Qudamah memberikan dalil atau membawa berbagai macam riwayat yang mengatakan bahwa mazhab tersebut berasal dari salaf. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah kita baca, kita lanjutkan membaca karena ini sudah pernah dibahas. Jadi kita sekarang tinggal membaca aja. Ya, karena belum ada pembahasan yang baru, tapi kita baca perkataan Ibnu Qudamah. Qala al-Imamul 'Allamah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammadin ibn Hanbal radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sekarang beliau membawa riwayat dari Imam Ahmad. Siapa yang membawa riwayat? Yang membawa riwayat siapa? Ibnu Qudamah. Pengarang kitab membawa riwayat dari imamnya. Imamnya Ibnu Qudamah siapa? Imam Ahmad. Ibnu Qudamah bermadzhab Hambali. Imam Ahmad adalah imamnya dalam fikih dan dalam akidah. Ibnu Qudamah adalah seorang imam besar dalam fikih. Pengarang kitab Al-Mughni yang pernah dulu berceritakan dalam fikih. Beliau referensi. Tidak ada orang yang mengatakan saya mazhabnya Hambali kecuali pasti akan kembali pada Ibnu Qudamah di dalam fikih. Jelas? Juga di dalam akidah beliau mengarang berbagai macam kitab akidah. Nah, ini beliau mengatakan Imam Ahmad mengatakan apa?
tentang perkataan Nabi, innallaha yanzil ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Tentang turun. Kata-kata tuh turun. Au innallaha yura fil qiyamah. Bahwasannya Allah dilihat pada hari kiamat. Wa ma asbaha hadhil ahadits nu'minu biha. Dan hal-hal yang berkaitan atau yang mirip seperti hadis-hadis ini. Apa yang kita lakukan? Allah turun. Allah turun itu, kalau turun itu apa artinya secara bahasa? Turun apa artinya secara bahasa? Bergerakan dari atas ke bawah. Itu artinya tuh turun. Kemudian Allah dilihat pada hari kiamat. Nah, bagaimana nih memahami hadis-hadis ini? Karena kalau kita pahami Allah turun, berarti Allah bergerak. Allah bergerak berarti seperti makhluk. Apakah Allah itu bergerak berpindah dari satu tempat ke satu tempat? Jelas tidak? Nah, di sini beliau mengatakan nu'minu biha. Kami beriman dengan hadis-hadis ini. Paham? Wa nusaddiqu biha bila kaif. Kemudian kami benarkan tanpa bagaimana. Tanpa bertanya, gimana kok Allah turun tapi kok nggak ada pergerakan? Ini kata Ibnu Qudamah. Wala ma'na. Nah ini, tanpa arti, tanpa makna. Tanpa makna. Tidak ada artinya. Jadi nggak usah diartikan turun itu apa. Wala naruddu syai'an minha. Dan tidak kita tolak. Karena kita anggap, oh ini kan mirip dengan manusia. Berarti kita tidak mau terima hadis Nabi. Enggak, kita terima hadisnya, kita beriman, tapi tidak usah kita artikan bagaimana. Jelas, nggak usah tanya bagaimana. Nggak usah kita bayangkan bagaimana. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasulu haqq. Dan kita ketahui dan pastikan bahwasannya apa yang datang dari Nabi itu pasti benar. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak menolak apa yang datang dari Nabi. Wala nasifu Allah bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah bila haddin wala ghayah. Dan kita mensifatkan Allah itu seperti Allah sifatkan. Allah bilang turun, kita bilang turun. Nabi bilang turun, kita bilang turun. Begitu aja cukup. Kemudian tanpa had, tanpa ghayah, tanpa ada batasan, tanpa ada ukuran dan sebagainya. Jelas, ini dijelaskan dan ditegaskan karena ada orang yang mengatakan enggak ada batasannya dan sebagainya. Maka di sini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah tanpa ada batasan dan lain-lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan segala sesuatu. Dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Maha mendengar dan Maha melihat. Wa naqulu kama qala. Dan kita katakan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya katakan. Yang Allah katakan, wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Dan kita sifatkan Allah sesuai dengan yang Allah sifatkan dirinya. Bagaimana Allah mensifatkan zatnya? Turun. Oh, kita bilang Allah turun, nggak ada masalah dengan kata-kata turun. Yang ada masalah kalau diartikan. Oh, turun itu dari atas ke bawah. Turun itu begini. Nah, itu yang jadi masalah. Kata Ibnu Qudamah. Wala nata'adda dzalik. Kita tidak melebihi hal itu, yaitu kita imani lafadznya. Wala yablughuhu wasful wasifin. Tidak akan sampai kalau ada orang mau mensifatkan Allah, tidak akan bisa. Sifat kita manusia ini menyifatkan Allah sehebat-hebatnya kita mensifatkan Allah tidak akan sampai, tidak akan bisa sempurna. Nu'minu bil Qur'ani kullihi. Kita beriman dengan Al-Qur'an semuanya. Muhkamahu wa mutasyabihah. Kita beriman dengan Al-Quran semuanya. Yang muhkamihi wa mutasyabihi. Yang muhkam dan mutasyabih. Kemarin muhkam apa artinya? Yang jelas artinya. Wa mutasyabih yang tidak jelas artinya. Semua kita imani. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatih li syana'atin sunni'at. Wala nata'addal Qur'ana wal hadith. Kita tidak menghilangkan satu sifat Allah karena ada yang menjelekkan perkataan atau sifat tersebut. Misalnya ada orang bilang, Allah kok bisa turun, itu kurang bagus, itu sama dengan makhluk dan sebagainya. Kita tidak dengarkan omongan tersebut.
Kenapa? Karena yang mengatakan Allah dan Rasulullah. Kita terima hal tersebut. Dan kita tidak melebihi dan melewati Quran dan hadis. Jelas ini? Wala na'lamu kaifa kun hadzalik illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Quran. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikat itu. Tidak tahu hakikat sifat-sifat Allah. Bagaimananya dan hakikatnya, artinya tidak tahu. Kecuali dengan cara membenarkan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga yang datang dari Nabi sallallahu dan juga datang yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Ini sudah dijelaskan. Jadi di sini Imam Ahmad, ini riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwasannya tidak ada lagi istilah kita samakan Allah dengan makhluk karena tidak ada batasan, tidak ada macam-macam. Tapi kita juga itsbat lafaz, menetapkan lafaznya tanpa arti. Artinya Allah yang ini kan. Jelas? Kalau di bahasa Arab, yanzil artinya apa? Turun. Secara bahasa turun itu artinya apa? Dari atas ke bawah. Tapi kita kadang-kadang dalam bahasa Arab, ingat, kalau bahasa Arab ya, kalau kita mau menurunkan video di YouTube, kita mengatakan nunazzil halaqah, tanzil halaqah, turun apa? Rekamannya udah turun. Apakah itu turun dari atas ke bawah? Enggak. Kemudian juga kadang-kadang kita bilang kalau bahasa Arab, yanzil model jadid. Apa artinya model jadid? Turun model baru. Apakah turun maksudnya dari atas ke bawah? Enggak. Kemudian juga kalau di bahasa Indonesia misalkan kita bilang SBY turun gunung, Amin Rais turun gunung. Pernah dengar nggak begitu-begitu? Apakah benar-benar dia turun dari gunung? Jelas tidak? Kenapa kita bisa katakan bahwa SBY nggak benar-benar turun gunung? Kenapa? Karena kita ngerti, tahu SBY, tahu siapa SBY, terus dia paham penggunaan kata tersebut. Jelas tidak? Karena kita tahu hakikat SBY dan tahu ini digunakan dalam masalah perpolitikan misalkan, maka istilah itu bukan turun gunung artinya dia turun dari atas ke bawah dari gunung, bukan begitu. Kita paham itu semua. Jelas tidak? Allah tidak kita ketahui zatnya, hakikatnya. Allahnya tidak kita ketahui. Jelas tidak? Maka kalimat ini pun tidak bisa kita artikan secara bahasa. Kenapa? Karena nggak tahu hakikat Allah bagaimana. Dan Allah tidak sama, bilang Allah mengatakan tidak sama dengan makhluk. Maka kita tidak bisa menetapkan arti secara bahasa. Paham? Bukan kita mau menolak. Karena kita nggak tahu Allah, kita nggak tahu turunnya gimana. Jelas nggak? Kalau kita nggak tahu SBY, ada orang bilang SBY turun gunung, kita nggak tahu SBY ini apa. Kita nggak tahu maksud daripada kata-kata turun gunung. Atau kita nggak tahu YouTube. Tanzil halaqah fil YouTube. Turun halaqah di YouTube. Turun video di YouTube. Kita nggak tahu maksud turun apa di sini. Kita mungkin ngartikan turun dari atas ke bawah bayangan kita. Jelas tidak? Paham ini? Ya. Jadi karena kita tidak paham Allah bagaimana, karena kita terbatas ilmu kita, maka kita katakan Allahu a'lam. Jelas ini ya? Ya, jadi tidak seperti yang dikatakan oleh para pengikut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasannya yanzil harus diartikan secara bahasa. Mereka mengatakan harus diartikan secara bahasa. Bagaimananya? Nggak tahu. Tapi dia artikan secara bahasa artinya Allah turun dari apa? Dari atas ke bawah. Itu artinya. Tapi mereka nggak mengatakan begitu juga. Cuman yanzil tahu artinya tahu. Begitu. Jadi kan aneh. Paham nggak ini? Nah, ini menunjukkan kira-kira Ibnu Qudamah tafwid tidak? Tidak menetapkan arti atau tidak? Ibnu Qudamah menetapkan arti tidak dengan riwayat ini? Enggak. Beliau mengatakan tanpa arti. Jelas tidak di riwayat ini? Jelas. Udah jelas begini, masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa Ibnu Qudamah ini belum jelas, nggak jelas. Gimana akidahnya, nggak jelas. Maka kalau kita lihat syarah dari kitab ini, sebagian orang mengatakan bahwasannya Ibnu Qudamah ini bukan mufawwid, tidak Ibnu Qudamah itu menetapkan arti katanya. Faham?
Nah, bagaimana dia baca nas ini? Bagaimana dibaca perkataan ini? Dia akan mengatakan sebagian ada 3 kelompok. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Qudamah mufawwid, sama kayak kita. Ini kita bicarakan pendapat siapa? Para pengikut Ibnu Taimiyah, para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengatakan kalau baca teks ini, dia akan katakan ini tanda bahwa Ibnu Qudamah mufawwid. Dia mengakui. Ada yang begitu. Jelas tidak? Di antaranya Syekh Abdul Razak Afifi. Syekh Abdul Razak tahu nggak siapa? Itu di tingkatan gurunya Ibn Baz, Ibn Utsaimin, itu gurunya, tingkatan di atasnya. Dia tidak mufawwid, tapi dia mengakui bahwa Ibnu Qudamah mufawwid. Sebagian lain mengatakan menyalahkan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah salah. Yang mengatakan Ibnu Qudamah tafwid atau menyalahkan arti, dia menyalahkan Ibnu Qudamah. Dia katakan Ibnu Qudamah salah. Siapa yang mengatakan Ibnu Qudamah salah? Di antaranya adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Syekh Zaid Al-Madkhali. Mereka mengatakan salah, jelas-jelasan mengatakan salah. Syekh Abdul Razak Afifi mengatakan Ibnu Qudamah salah. Paham ini? Sebagian lagi mengatakan bahwa Ibnu Qudamah bukan mufawwid, bukan tafwid. Nah, dia akan merubah-rubah tuh arti kata yang barusan kita baca yang jelas begitu. Dia akan rubah-rubah, maksudnya begini, maksudnya begitu. Jelas ya? Di antara yang mengatakan bahwasannya Ibnu Qudamah adalah bukan mufawwid, di antaranya adalah Syekh misalkan Ibnu Jibrin. Syekh Ibn Jibrin mengatakan bahwa Ibnu Qudamah bukan mufawwid. Dia mengartikan artinya begini, begitu, dan lain-lain sebagainya. Ada lagi yang mengatakan, dan juga Syekh Yusuf Al-Ghafas dari Hayat Kibarul Ulama di Saudi, atau kalau ulama besar di Saudi. Dia mengatakan enggak, Ibnu Qudamah bukan mufawwid. Paham tum? Jelas ini? Nah ini tentunya yang benar adalah Ibnu Qudamah mufawwid. Tentu kita jelaskan ini supaya nanti kalau orang baca nanti, atau nanti kita mendengar penjelasan kitab ini dari orang lain, kita akan paham, oh iya, kok mereka dari mana sumbernya? Itu dari yang tadi kita sebutkan. Ya, kalau kita lihat di sini ada yang mengatakan, misalkan di sini kita baca, ambil perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan misalkan. Beliau mengatakan hadhil jumlah ghairu musallamatin lisyekh. Kata-kata ini tidak bisa kita terima dari syekh. Siapa nama syekh di sini? Ibnu Qudamah. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau adalah salah satu yang menjelaskan kitab Lum'ah. Jadi kalau kita lihat syarah kitab Lum'ah, syarah apa artinya? Penjelasan. Di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan. Tahu kan? Shalih Al-Fauzan. Dia mengatakan, ini kita tidak terima dari syekh ngomong begini. Paham? Ka'annahu yuqassimun nusus ila qismain. Seolah-olah Ibnu Qudamah membagi teks Al-Quran dan hadis menjadi 2 bagian. Yang pertama, qismun yadharu lahu ma'nah wa tafsiruhu, ada sebagian yang jelas artinya dan tafsirnya. Wa qismun akhar la yadhhar lana ma'nah, dan bagian lainnya tidak jelas artinya. Jelas? Wa tafsiruhu fahadha nufawwidhuhu ila Allah. Maka yang tidak jelas ini kita kembalikan kepada Allah artinya. Ini kata siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia lagi menceritakan Ibnu Qudamah. Wa hadha ghalatun, dan ini salah. Kata siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia mengatakan bahwa Ibnu Qudamah salah. Li'anna jami'a nususis sifat, karena seluruh teks-teks sifat-sifat Allah ma'lumat al-ma'na, ma'lumatul ma'na, laisa fiha syai'un mustabih. Tidak ada yang tidak jelas. Kata siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa laisa minal mutasyabih, falaisat nususul asma'i was sifat minal mutasyabih. Maka teks asma' was sifat ini bukan termasuk yang tidak jelas, bukan termasuk mutasyabihat yang tidak jelas. Wala tadkhul fil mutasyabih kama qarrara dzalika Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa Syekh Shalih Fauzan mengatakan seperti ini? Karena dia ngikutin
Ibnu Taimiyah. Kama qarrara dzalika Ibnu Taimiyah. Makanya kita katakan para pengikut Ibnu Taimiyah karena mereka mengikuti Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah menyalahkan, cuman tidak langsung, tidak terang-terangan. Tapi kalau Syekh Shalih Fauzan menyalahkan dengan terang-terangan. Jelas ini? Nah, kemudian Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi. Nah, ini yang tadi kita katakan di atas, Syekh bin Baz dan lain-lain, dia mengatakan madhhabus salafi huwa at-tafwidhu fi kaifiyatis sifat. Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi sama dengan Syekh Shalih Al-Fauzan, dengan Syekh bin Utsaimin dan semuanya, dia menetapkan artinya. Jelas, berbeda dengan Ibnu Qudamah. Dia mengatakan madhab salaf adalah menetapkan arti. Kemudian mengatakan bentuknya kita nggak tahu. Ini berbeda dengan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah apa? Menetapkan lafadz, bukan arti. Arti Allahu a'lam. Jelas? Dia mengatakan tidak. Kata Ibnu Syekh Abdul Razzaq nih, gurunya bin Baz dan seterusnya. La fil ma'na, bukan arti. Jadi salaf itu mazhabnya menetapkan arti. Jelas? Kata dia. Wa qad ghalita Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah telah salah. Fi lum'atil i'tiqad. Nah, ini lebih jelas lagi di kitab Lum'ati al-i'tiqad yang kita baca. Wa qala bit tafwid, dan dia mengatakan dengan tafwid. Siapa itu yang bilang? Gurunya bin Baz. Maksudnya di derajat gurunya bin Baz. Qala bit tafwid. Jadi dia mengatakan Ibnu Qudamah salah di Lum'atil i'tiqad dan mengatakan dengan tafwid. Berarti mengakui Ibnu Qudamah mufawwid. Walakinnal Hanabilah. Nah, ini kenapa kok sebagian orang walaupun Ibnu Qudamah dianggap salah mengatakan Ibnu Qudamah sama kayak Ibnu Taimiyah. Kenapa? Ini Syekh Abdul Razzaq menjelaskan. Akan tetapi para ulama Hambali yata'assabuna lil Hanabilah. Mereka fanatik terhadap ulama Hambali. Fanatik. Lidzalik ta'assaba ba'dul masyayikh. Oleh karena itu sebagian masyayikh, syekh fanatik fid difa'an Ibnu Qudamah, dalam membela Ibnu Qudamah bahwa Ibnu Qudamah bukan tafwid. Jelas tidak? Karena untuk nyamain dengan dia. Paham? Paham nggak? Sebagian pengikut Ibnu Taimiyah menyatakan atau menyelewengkan ucapan Ibnu Qudamah. Sebabnya apa? Karena fanatik. Karena fanatik. Ini katanya bukan kata kita, kata beliau. Walakinna sahiha Ibnu Qudamah mufawwidun. Yang benar adalah Ibnu Qudamah mufawwid. Jelas atau tidak jelas? Jelas tum? Jelas. Jadi yang mengatakan Ibnu Qudamah mufawwid bukan kita. Sebagian pengikut Ibnu Taimiyah juga mengatakan Ibnu Qudamah mufawwid, dan ini berbeda dengan cara Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jelas ini? Jelas ya? Baik. Ada satu hal lagi sebelum kita pindah. Tadi nyambung insyaallah, paham? Jelas ya? Baik. Ini riwayat Imam Ahmad. Siapa yang meriwayatkan? Riwayat ini siapa yang meriwayatkan? Riwayat ini adalah riwayat dari Hambal Ibnu Ishaq. Riwayat Hambal Ibnu Ishaq. Riwayat Hambal Ibnu Ishaq ini sepupunya Imam Ahmad. Muridnya Imam Ahmad. Murid yang terdekat, sama seperti anaknya. Jadi Imam Ahmad punya anak, kemudian punya sepupu. Mereka ini kalau belajar bareng Imam Ahmad dekat di rumahnya. Orang-orang nggak belajar, mereka belajar di rumahnya karena mereka masih keluarga. Nah, yang meriwayatkan adalah Hambal Ibnu Ishaq. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang menolak riwayat tidak menetapkan makna, semuanya nanti akan berdebat di dalam masalah Hambal Ibn Ishaq. Orang ini yang akan diperdebatkan. Jelas? Dia yang meriwayatkan dari Imam Ahmad. Banyak riwayat dari Hambal Ibn Ishaq yang mengatakan bahwasannya tanpa arti. Ini masalahnya di Ibn Ishaq. Hambal bin Ishaq. Jelas? Hambal bin Ishaq inilah yang mengatakan, meriwayatkan bahwa nggak ada arti. Dia mengatakan ini dari riwayat dari siapa? Dari Imam Ahmad. Dia mengatakan dalam riwayat lain, dia mengatakan nu'minu bihadhil ahadits
wa nuqirruha wa numirruha kama ja'at bila kaifin wala ma'na. Kami beriman dengan hadis-hadis ini tanpa bagaimana-bagaimana dan tanpa arti. Jelas? Ini siapa, riwayat siapa? Hanbal ibnu Ishaq. Jelas? Kemudian juga dia mengatakan, Sa'altu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal an hadhihi al-ahadith allati turwa anna Allah tabaraka wa ta'ala yura wa annahu yanzil ila as-sama'i dunya wa annahu yada'u qadamahu wa ma asbaha dhalik. Dia nanya tentang hadis-hadis. Dia nanya siapa? Imam Ahmad tentang hadis-hadis bahwa Allah turun, Allah dilihat. Allah turun ke langit dunia dan Allah dilihat, Allah meletakkan kakinya di neraka dan sejenis-jenis hadis mirip-mirip seperti ini. Bagaimana kita memahaminya? Imam Ahmad mengatakan nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la naruddu minha syai'an idza kana bi asanida sihah. Kita terima dan tidak kita tolak. Jelas? Kemudian beliau mengatakan tadi ya, bila kaifin wala makna, tanpa ada kaif, tanpa ada makna. Fahimtum? Nah, ini adalah Hanbal bin Ishaq. Nanti para pengikut Ibnu Taimiyah akan mengatakan bahwa Hanbal ini, Ibnu Ishaq adalah merupakan murid Imam Ahmad. Kemudian dia mengatakan, mereka akan mengatakan Hanbal ini kalau meriwayatkan sesuatu sendirian, nggak ada lagi yang riwayatkan, dia doang sendiri. Kata para pengikut Ibnu Taimiyah yang menolak riwayat Hanbal, dia akan mengatakan riwayat Hanbal kalau sendirian tidak bisa diterima karena dia sering salah dalam meriwayatkan. Kata mereka, jelas. Kemudian mereka mengatakan Al-Imam Al-Khallal dan juga sahibuhu Abdul Aziz, Imam Khallal dan Imam Abdul Aziz yang merupakan sahabat Imam Khallal mengatakan tidak kita terima kalau Hanbal itu meriwayatkan sendirian. Jelas nggak ini? Ini penting dijelaskan supaya paham. Itu kata pengikut Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kata para pengikut ulama Hambali, mereka menerima riwayat Hanbal bin Ishaq. Nah, Ibnu Qudamah paham siapa Hanbal bin Ishaq. Abang bin Ishaq semua sepakat bahwa dia dipercaya, imam. Jelas tidak? Dan para pengikut Hambali menerima riwayat Hanbal ibnu Ishaq. Jelas? Dan perkataan mereka bahwa Imam Khallal imam dari mazhab Hambali tidak menerima, dibantah oleh para pengikut mazhab Hambali. Jelas tidak sampai di sini? Wadihun am kurang jelas? Jadi tadi perkataan Hanbal bin Ishaq itu jangan kata saya yang dengar itu dia menghilangkan makna ya? Bagaimana? Nggak ada makna. Tidak ada makna. Kan kayak taktil gitu. Hah? Ini taktil bukan. Ini pernah kita jelaskan. Taktil apa artinya? Mengosongkan arti kata. Taktil. Jelas? Hari ini utlah. Utlah apa? Libur. Yang hadisnya kita sekolah, hari itu penuh dengan berbagai macam kegiatan, kita kosongkan dari berbagai macam kegiatan. Kita utlah. Paham? Itu taktil, mengosongkan. Wa bi'rim mu'attalah, sumur yang kosong. Ini kata Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa orang yang berpendapat seperti Ibnu Qudamah tidak menetapkan arti, berarti taktil. Berarti mengosongkan kata. Jelas? Kata Ibnu Qudamah nggak begitu. Kita mengatakan ada artinya. Cuman kita nggak tahu artinya apa. Karena kita nggak tahu Allah bagaimana. Paham? Itu maksudnya. Kita terima lafadznya, tapi kita nggak tahu artinya. Kita tidak menetapkan, mengatakan tahu. Bas itu doang. Paham nggak? Gitu. Jadi bukan ta'til. Nah, mereka menuduh Ibnu Qudamah ta'til. Makanya mereka mengatakan orang yang tidak mau menetapkan arti kata itu, dia ta'til dan itu adalah sejelek-jelek ahlul bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah. Secara tidak langsung dia mengatakan Ibnu Qudamah sejelek-jelek ahlul bid'ah. Tapi kitabnya dipelajari dan dijadikan syekh. Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah pun hormat dengan Ibnu Qudamah. Makanya nggak berani ngomong Ibnu Qudamahnya langsung. Karena Ibnu Qudamah Syekhul Hanabilah, syekhnya para Hambali. Ya cuma memang dalam Hambali ada perbedaan pendapat sebagaimana yang sudah dijelaskan. Jelas ini? Baik. Kemudian juga ini di sini
yang syarah kitab Sabilus Sadat, Syarah Lum'atul I'tiqad, Syekh Faris bin Falih Al-Khazraji, di sini beliau menjelaskan. Nah, ini kalau sebagian orang nggak ngerti masalah ini. Kalau menjelaskan tentang kitab ini, dia tidak bahas masalah tadi Hambal bin Ishaq. Di sini Syekh Faris menjelaskan, tadi kan perkataan Ibnu Taimiyah para pengikutnya tentang riwayat Imam Ahmad tadi, perawinya. Di sini dia mengatakan, hadza nassul Imami Ahmad. Ini adalah nas, teks dari Imam Ahmad. Naqalahu Hambal ibnu Ishaq. Yang diriwayatkan oleh siapa? Hambal ibnu Ishaq, yang tadi kita bicarakan. Apa kata si pensyarah kitab nih? Rahimahullahu ta'ala. Wa tanaqalahu ulama'ul madhab. Dan diterima oleh, dan diriwayatkan oleh para ulama madhab. Ulama madhab apa nih? Hambali. Warawauhu anhu, dan mereka meriwayatkan darinya. Dari siapa? Dari Hambal. Mereka riwayatkan teks yang barusan kita baca nih di kitab nih. Kal Khallal. Siapa yang meriwayatkan? Imam Khallal yang barusan katanya tidak menerima. Kata para pengikut Ibnu Taimiyah. Kalau kata para Hambali mengatakan Imam Khallal menerima. Wa Abu Ya'la. Kal Khallali wa Abi Ya'la wal Muwaffaq. Dan juga Imam Muwaffaq. Siapa Imam Muwaffaq? Ibnu Qudamah, namanya gelar Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menerima. Huwa syekhul madhab. Ini Ibnu Qudamah orang paling ngerti madhab Hambali. Kalau Ibnu Qudamah nggak ngerti riwayatnya siapa yang bagus, siapa yang kagak, mana yang diterima, mana yang kagak, maka nggak ada madhab Hambali. Jelas tidak? Ibnu Qudamah menerima dan menjadikan sebagai dasar pemikirannya bahwa sifat-sifat Allah itu kita tetapkan lafaz, tidak kita tetapkan makna. Jelas ini? Jadi yang mengatakan Abu Ya'la Ruknul Madhab, pondasi madhab Hambali, itu julukannya. Kemudian Imam Muwaffaquddin, Imam Khallal ini yang ngumpulin riwayat Imam Ahmad, keliling seluruh dunia, ngumpulin riwayat Imam Ahmad, Imam Khallal. Jelas? Imam Ahmad itu nggak mau madhabnya ditulis-tulis atau dijelaskan ini Imam Ahmad, nggak mau. Tapi Allah tetapkan, Allah yang takdirkan. Allah jadikan murid-muridnya itu mencatat semua perkataan Imam Ahmad. Semuanya. Al-Khallal ngumpulin, datengin ke semua. Pokoknya ada, dan dia dengar, oh ada murid Imam Ahmad di sono, pernah belajar Imam Ahmad, dia datengin. Kamu belajar apa aja Imam Ahmad, catat. Kemudian dia datang lagi ke si fulan, nyatet. Semua yang dari Imam Ahmad dia catat. Tentu dalam pencatatan itu ada, makanya nanti kadang-kadang dari Imam Ahmad ada 2, ada 3, karena banyak yang meriwayatkan. Jelas tidak? Baik. Maka wa talaqauha bil qabul duna nakirin minhum. Mereka semua menerima riwayat Hambal bin Ishaq tanpa ada yang menolak, tanpa ada masalah. Paham nggak ini? Nah, inilah di antara penyebab perbedaan antara Ibnu Taimiyah dan pengikutnya dengan para pengikut Ibnu Qudamah dan madhab Hambali. Jelas tidak? Dan di sini juga dijelaskan walam yanqul. Nah, ini kita jelaskan ini rasa penting, walaupun memang kadang-kadang mungkin yang bagi orang awam yang baru belajar mungkin tidak perlu membahas ini. Cuman karena yang dengar sebagian yang dengar juga ada sebagian ustadz, sebagian ini, jadi ada anak Lipia, ada anak ini, maka kita jelaskan aja sedikit biar faedahnya bagus buat semua. Walam yunqal anna ahadan min ulama'il madhab ankara thubuta hadhihi riwayah. Ya. Tidak pernah ada yang menolak, mengingkari riwayat Hambal dari ulama madhab Hambali. Kenapa? Karena Hambal ini min akhassi talamidil imam ba'da auladihi Abdullah wa Saleh. Jadi ini Imam Hambal ini merupakan murid terdekat Imam Ahmad setelah 2 anaknya Saleh dan Abdullah. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah dan Saleh. Nah, ini sepupunya, sepupu Imam Ahmad, misanannya. Maka dia juga dekat dengan Imam Ahmad. Nah, kemudian thalithu ruwatil musnad wa nuqila dzalika fi tabaqat. Maka ini beliau juga merupakan salah satu periwayat musnad. Musnad siapa nih? Imam Ahmad. Apa itu musnad? Kitab hadis. Namanya Musnadul Imami Ahmad.
kitab Al-Musnad, yaitu mengumpulkan hadis berdasarkan nama sahabat Nabi. Itu namanya Musnad. Nah, Imam Hambal ini merupakan periwayat, salah satu periwayat dari kitab tersebut. Kemudian juga dijelaskan di dalam cerita atau sirah Imam Hambal, beliau dikatakan qala Hambal bin Ishaq mengatakan jama'ana ammi li wa li Salih wa li Abdillah wa qara'a alaina al-musnada wa ma sami'ahu minhu yakni thaniyan ghairana. Imam Hambal mengatakan, aku pernah dikumpulkan oleh Imam Ahmad, aku dan dua anaknya. Kemudian Imam Ahmad bacakan aku musnad, semuanya kitab hadis itu ribuan hadis dibacakan, nggak ada lagi yang dengar kecuali kita bertiga. Jadi wajar kalau dia meriwayatkan sendirian. Jelas tidak? Baik. Wa qad wathaqahu a'immatun kibar minhum Abu Bakar Al-Khallal, dan telah diterima riwayatnya dan dipercaya oleh imam-imam besar, di antaranya Imam Al-Khallal. Paham tuh? Nah, dan seterusnya. Dan Imam Daruqutni mengatakan Hambal bin Ishaq kana saduqan. Imam Hambal bin Ishaq adalah orang yang jujur. Paham tuh? Nah, jadi oleh karena itu maka perkataan ini diterima. Maka di sini dikatakan ini adalah mazhab Al-Hambali yang valid. Adapun pendapat-pendapat dari sebagian ulama Hambali seperti Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan Ibnu Qudamah, maka tidak bisa dianggap sebagai mazhab Hambali. Itu merupakan pendapat pribadi. Paham tuh? Kalau kita belajar fikih Syafi'i, kita misalkan belajar yang membatalkan wudu, ada berapa? Pernah belajar nggak antum? Ada 4. Ya kan, yang membatalkan wudu ada 4. Apa aja? Pertama, zawalul aql. Akalnya hilang. Kemudian bersentuhan laki dengan perempuan, bukan mahram. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian yang terakhir apa? Keluar sesuatu dari dubur depan dan belakang. Ada 4 bas yang membatalkan wudu. Tapi Imam Nawawi ini apa mazhabnya? Syafi'i. Imam Nawawi dia mengatakan bahwa kalau makan daging unta membatalkan wudu. Paham tuh? Itu pendapat pribadi Imam Nawawi, bukan pendapat mazhab Syafi'i. Maka ketika membicarakan mazhab Syafi'i berbeda dengan ketika membicarakan pendapat pribadi Imam Nawawi, nggak dicampur-campur. Enak kalau begitu kan, enak kita tahu oh ini pendapat pribadi, dan Imam Nawawi mengatakan ini pendapat pribadi. Jelas. Masalahnya kalau dicampur-campur ini jadi ruwet. Kita harus membahas Hambal bin Ishaq harus begini, baca ini sebagian mengatakan Ibnu Qudamah bukan mufawwid. Ini muskilah di sini. Tapi kalau semuanya dikatakan oh ini pendapat mazhab Hambali adalah tafwid, adapun Ibnu Taimiyah enggak masalah begitu. Paham nggak? Nah, cuma salahnya sebagian orang ini mencampur adukan, jadi repot. Dan intinya adalah yang benar adalah bahwa dalam mazhab Hambali yang resmi kita bisa katakan pendapat mazhab Hambali adalah tafwid. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari berbagai macam ulama mazhab, di antaranya adalah Imam Al-Barbahari. Di antaranya imam yang merupakan imam dari mazhab Hambali juga mengatakan dalam Syarh As-Sunnah, Al-Barbahari mengatakan inna tasdiqu wa tafwid war ridha, dia mengatakan fa alaika bit taslimi wa tasdiqi wa tafwid war ridha, hendaklah engkau menerima kemudian membenarkan kemudian engkau tafwid, menyerahkan artinya kepada Allah, war ridha, dan menerima dengan ridha. Wala tufassir syai'an min hadza bihadhihi bihawaq. Jangan kamu tafsirkan salah satu dari sifat-sifat ini dengan hawa nafsumu. Kemudian fa innal imana bihadza wajib, karena iman dengan ini wajib. Faman fassara syai'an min hadza bihawa aw raddahu fa huwa jahmi. Barang siapa yang menolak hadis-hadis tentang sifat ini dengan hawa nafsunya, maka dia jahmiyun. Jahmi apa? Pengikut Jaham bin Safwan yang kita jelaskan. Ahlul bid'ah yang mengatakan Allah itu tidak punya sifat apa-apa.
Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak ada. Allah, kalau ditanya Allah ada nggak? Dia bilang apa? Allah nggak ada. Oh, Allah ada nggak? Nggak ada. Karena kalau bilang ada berarti nyamain nama Allah sama yang ada. Kalau Allah berarti nggak ada? Enggak. Kalau kita bilang Allah nggak ada berarti Allah sama yang nggak ada. Jadi bagaimana? Nah, itu kata mereka. Jelas tidak? Nah, jadi macam-macam yang aneh-aneh muncul. Ada lagi Imam Abu Ya'la mengatakan juga seperti itu. Masalah Allah turun. Dia mengatakan laisa yamtani an nuthbita lahu nuzul la ala wajhil intiqal la yuqalu ma'na. Nuzul dzatin la ala wajhil intiqal la yuqalu ma'na. Dia mengatakan Allah turun tidak diketahui artinya gimana. Paham tidak? Itu Abu Ya'la. Kemudian Al-Imam Ibnu Zaghuni, ini ulama Hambali semua nih, mengatakan apa? Wala nalhaquhu binuzulil adamin alladhi huwa zawalun wa intiqal min uluwin ila asfal bal nusallim lin naqli kama warad. Beliau mengatakan dan kita tidak mengatakan turunnya Allah itu sama seperti turunnya manusia, yaitu turun dari atas ke bawah. Tidak, kita tidak katakan seperti itu, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah artinya. Sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis. Kemudian Al-Imam Abdul Qadir Al-Kailani. Pernah dengar Abdul Qadir Kailani? Siapa Abdul Qadir Kailani? Ada Abdul Qadir Jailani. Pernah Jailani? Namanya ada 3. Kalau orang yang nggak tahu, dia akan bingung. Abdul Qadir Jailani atau Al-Kailani atau Al-Jili atau Al-Jili, sama itu di kitab. Itu 3 nama Abdul Qadir, satu orang itu Abdul Qadir Jailani. Jelas? Kadang-kadang disebut Kailani, kadang disebut Jili, kadang disebut Al-Jailani. Makanya orang banyak yang salah kalau nggak ngerti. Punya kitab namanya Al-Ghunyah. Kitab namanya Al-Ghunyah. Beliau mengatakan bahwasannya juga Allah turun setiap hari ke dunia. Kaifa sya' wa kama sya'. Kapan aja mau Allah mau, berkehendak dan dengan cara yang Allah kehendaki. Fayaghfiru liman adznaba wa akhta wa ajrama wa 'asa liman yakhtaru min ibadihi wa yasha' tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan la bima'na nuzuli rahmatih wa thawabih ala madda'athul mu'tazilah wal asy'ariyah. Beliau mengatakan turunnya di sini bukan turun rahmat Allah seperti yang dikatakan Asy'ari dan Mu'tazili. Jelas. Jadi memang Hambali berbeda dengan Asy'ari. Kemudian Imam As-Safarini rahimahullahu taala juga menjelaskan hal tersebut. Beliau mengatakan perkataan Imam Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwasannya Allah itu turun ke dunia, kita serahkan aja kepada Allah, itu lebih selamat daripada ditakwil, kata Imam Al-Baihaqi. Kenapa? Karena takwil itu seperti yang dilakukan Asy'ari itu nggak wajib. Mereka mengatakan takwil itu nggak wajib. Paham nggak? Kalau kamu bilang Allahu a'lam boleh, kata Asy'ari. Mendingan udah selamat, tafwid aja. Paham? Bilang aja Allahu a'lam, nggak tahu gimana. Jelas. Lebih afdol daripada kita bilang takwil. Mereka juga tidak meyakini takwil tersebut atau menetapkan takwil itu pasti. Jelas? Nah, kemudian juga Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud mengatakan sami'tu. Imam Abu Dawud siapa nih? Ahli hadis, ulama hadis. Beliau muridnya siapa? Imam Ahmad. Al-Imam Abu Dawud punya kitab namanya Sunan Abi Dawud. Beliau muridnya Imam Ahmad. Sami'tu Ahmad wa dzakara lahu an rajulin syai'un fir ru'yah faghadib. Faqala man qala inna Allah la yura fa huwa kafir. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia mengatakan, aku mendengar bahwasannya Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengingkari Allah itu dilihat, maka dia kafir, kata Imam Abu Dawud. Karena yang mengatakan Allah dilihat adalah Al-Quran. Oleh karena itu tidak boleh kita tolak riwayat daripada hadis Nabi yang sahih dan juga dari Al-Quran. Jelas tidak? Taib. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.